Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah seperti biasa. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan, marilah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen mata kuliah hadis dan yang saya banggakan kawan-kawan sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Pentingnya Sanad dalam Ilmu Hadis. Sanad dalam ilmu hadis sangat penting karena berfungsi sebagai rantai atau jalur yang menghubungkan sebuah hadis dengan sumber asalnya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanad sangat membantu untuk memverifikasi keaslian dan kredibilitas suatu hadis, memastikan bahwa hadis tersebut tidak terputus atau mengalami penyelewangan dalam perjalanannya. Pentingnya sanad. Yang pertama, itu ada menjamin kebenaran hadis. Dengan adanya sanad yang jelas, kita bisa melacak siapa saja yang meriwayatkan hadis tersebut dan menilai apakah perawi-perawi tersebut dapat dipercaya atau tidak. Ini memastikan bahwa hadis yang disampaikan kepada kita benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah memperkuat kualitas suatu hadis. Sanad yang kuat yaitu yang terdiri dari perawi yang jujur, terpercaya, dan memiliki ingatan yang baik akan meningkatkan status hadis tersebut sebagai hadis sahih. Sebaliknya, sanad yang lemah atau terputus bisa meragukan kebenaran hadis itu sendiri. Yang ketiga adalah melacak rangkaian rawi. Untuk ini, melalui sanad, ulama dapat meneliti apakah perawi-perawi hadis tersebut hidup pada zaman yang relevan, serta apakah mereka dikenal sebagai orang yang adil yang memiliki kemampuan dalam meriwayatkan hadis. Dan yang keempat, itu ada dengan sanad yang jelas dan valid, integritas ilmu hadis dapat terjaga dan hadis yang diterima oleh umat Islam tidak akan tercampur dengan informasi yang tidak sahih. Yang kelima, itu adalah menghindari hadis palsu. Sanad juga menjadi alat untuk mendeteksi hadis-hadis yang palsu atau lemah yang bisa saja dibuat-buat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui penelitian sanad, ulama hadis dapat membedakan mana sahih dan mana yang tidak. Secara keseluruhan, sanad sangat penting dalam menjaga kesahihan dan keaslian hadis, serta melindungi umat Islam dari penyebaran informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sanad adalah sebuah rantai periwayatan atau transisi ilmu, khususnya pada dalam konteks hadis, yang menghubungkan antara penyampaian suatu ajaran atau informasi dengan sumber utamanya. Dalam kajian hadis, sanad merujuk pada rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada perawi terakhir yang mencatat atau menyampaikan hadis-hadis tersebut. Sanad juga bisa digunakan dalam ilmu lain seperti ilmu fikih, ilmu akhlak tasawuf yang memerlukan transisi pengetahuan dari satu guru ke murid melalui generasi-generasi yang sah. Pentingnya sanad dalam ilmu hadis di antara lain adalah sanad dalam kualitas hadis sangat penting dalam ilmu hadis
Karena sanad yang kuat dan sahih menjadi indikator utama bagi kebenaran sebuah hadis. Tanpa adanya sanad yang jelas, hadis bisa dianggap lemah atau dhaif, atau bahkan bisa disebut palsu, maudhu. Dengan adanya sistem sanad ini, para ulama dapat melacak asal-usul setiap hadis dan memastikan apakah ajaran tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sanad juga mencerminkan pentingnya transisi ilmu secara turun-temurun yang juga dilakukan oleh para guru dan muridnya, menjaga kesinambungan ajaran agama Islam. Dengan demikian, sanad bukan hanya sekedar rantai perawi, tetapi juga jaminan kualitas dan keaslian hadis yang sampai kepada umat Islam. Mungkin sekian presentasi yang saya narasikan kepada teman-teman atau Bapak dosen. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin hanya ini semampu saya, Pak. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya akan membacakan hasil materi ilmu hadis saya yang berjudul Apabila Engkau Berdusta pada Seseorang yang Mempercayaimu. Pertama, tinjauan dari ilmu hadis. Pengertian berdusta dalam Islam. Berdusta adalah mengucapkan sesuatu yang tidak benar dengan sengaja untuk menipu atau membohongi orang lain. Dalam Islam, berdusta termasuk dalam kategori yang besar, dosa yang besar. Dalil hadis tentang berdusta, Rasulullah SAW bersabda, berdusta adalah salah satu tanda kekufuran. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga kejujuran. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya adalah saya ingin menjadi 2 poin. Yang pertama, akibat berdusta dalam Islam menghilangkan kepercayaan dan kehormatan, membuat orang lain merasa dikhianati dan sakit hati, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, menghancurkan akhlak dan moral. Yang kedua, pelajaran dari hadis jujur dan dapat dipercaya adalah kunci yang untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Berdusta hanya akan membawa kerugian dan kesulitan. Selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, kesimpulannya adalah berdusta pada seseorang yang mempercayaimu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam. Jujur dan dapat dipercaya adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semuanya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji dan puji syukur kita, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat merasakan bagaimana indahnya dunia ini dan kita dapat melaksanakan kuliah seperti biasanya. Salawat dan salam, marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliaulah teladan bagi umat manusia, bagi umat muslim terkhususnya.
dan beliau membawa kita dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan berkultum untuk materi kuliah ilmu hadis. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pentingnya menjaga niat dalam berdakwah. Sebagaimana kita ketahui, berdakwah adalah salah satu kewajiban bagi setiap muslim untuk menyebarkan ajaran Islam dan mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik." Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat ini menunjukkan bahwa berdakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim dan harus dilakukan dengan cara yang baik dan hikmah. Namun, dalam berdakwah, kita harus menjaga niat kita. Apakah kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin dipuji oleh orang lain? Apakah kita berdakwah karena ingin meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin meningkatkan popularitas kita di masyarakat? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa niat kita dalam beramal, termasuk berdakwah, sangat menentukan. Jika kita berdakwah dengan niat yang benar, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Namun, jika kita berdakwah dengan niat yang salah, yaitu karena ingin dipuji oleh orang lain dan meningkatkan popularitas kita, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang besar. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga niat kita dalam berdakwah, karena kita harus berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin meningkatkan derajat kita di hadapannya. Kita harus berdakwah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kita mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Saudara-saudara yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu menjaga niat kita dalam berdakwah. Marilah kita berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena ingin meningkatkan derajat kita di hadapannya. Semoga kita dapat semua menjadi dai yang baik dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam berdakwah, kita juga harus memiliki sifat yang baik seperti sabar, ikhlas, dan bijaksana. Kita harus dapat menyesuaikan diri dan kondisi serta situasi yang ada, serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Dai yang baik adalah orang yang dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan hikmah." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dai yang baik adalah orang yang dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan hikmah. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menjadi dai yang baik dan dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan hikmah. Teman-teman dan Bapak dosen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu berusaha untuk menjadi dai yang baik dan dapat menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan hikmah. Semoga kita semua dapat menjadi dai yang baik dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak dosen sudah mendengarkan kultum ini. Semoga kultum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع
أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتهم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذي إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطعاما ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فسيقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشوا في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج زرعا تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون
Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu pada mata kuliah ilmu hadis dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, saya di sini akan melanjutkan tugas pelajaran ilmu hadis, yaitu dengan menghafal 15 hadis. Hadis pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghu ala walahu ayat, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Hadis kedua, man dalla ala khairi falahu mithlu ujri fa'ilih, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadis keempat, man da'a ila hudan kana lahu minal ujrah mithlu ajru min taba'uh, yang artinya barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Hadis kelima, ad-dinu an-nasihah, yang artinya agama adalah nasihat. Hadis keenam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis ketujuh, an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairu laka min humrin na'am, yang artinya jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis ke-8, innama bu'ithtu mu'allaman, sungguh aku diutus sebagai pengajar. Hadis ke-9, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, yang artinya semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak. Hadis ke-10, afdalus sadaqati ta'limu man la ya'lamu, artinya sedekah yang paling utama adalah mengajarkan orang yang tidak tahu. Hadis ke-11, man katama ilmal
jama'uhullahu bilijami min nar. Artinya barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan memasangkan kekang dari api neraka pada dirinya. Hadis ke 12, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an minal ibadi walakin tanzi'ul ilma biqabdil ulami. Yang artinya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan tiba-tiba, tetapi mewafatkan para ulama. Hadis ke-13, la tazulu qadaman abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an ilmihi madza ila fih. Yang artinya kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan darinya. Hadis ke-14, man ahabba an yustalahu fi ra'aqihi wa yus'alu lahu fi athrihi falyasilu rahimah. Artinya barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis ke-15, man sunna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Artinya barang siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkannya. Mungkin sekian hafalan dari hadis yang 15. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang sudah menonton. Akhirul kalam, unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.